Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik kan? Alhamdulillah. Hari ini kembali bersama Mishat. Kalian akan belajar tentang bab 1 potensi geografis Indonesia. Sudah siap kan? Ya, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang letak wilayah Indonesia, batas wilayah Indonesia, dan luas wilayah Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah daerah yang sangat potensi sekali untuk dikembangkan, baik dari letak, batas, maupun luas wilayahnya. Baiklah, kita mulai dari letak wilayah Indonesia ya. Ingat, Indonesia mempunyai beberapa letak yang sangat strategis ya, baik secara astronomis, geografis maupun geologis. Kita bahas pertama adalah tentang letak astronomis Indonesia. Nah, apa itu letak astronomis? Kita tahu letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, ini adalah letak lintang Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak Indonesia, lintangnya 6 derajat lintang utara ini ya, sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, apa pengaruhnya sekarang letak lintang dan bujur itu? Kita lihat ya. Nah, ini pengaruhnya. Yang pertama adalah menyebabkan suhu di Indonesia senantiasa tinggi. Nah, ini kira-kira pengaruh apa lintang atau bujur? Ya, betul. Ini adalah pengaruh dari lintang. Nah, sementara yang kedua, Indonesia mempunyai 3 zona waktu adalah pengaruh dari bujur, atau setiap 15 derajat bujur itu perbedaan waktunya adalah 1 jam, sehingga di Indonesia ada sekitar 45 derajat ya yang membujur ini, sehingga kita ada 3 pembagian wilayah waktu ya. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur ya. Nah, letak kedua adalah letak apa? Iya, betul, letak geografis. Apa itu letak geografis? Yaitu letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah lain ya. Itu adalah letak geografis Indonesia. Kita lihat itu, Indonesia letaknya sangat strategis, ada di antara 2 samudra dan antara 2 benua ya, benua Asia, benua Australia, samudra India, dan samudra Pasifik. Nah, sekarang apa pengaruhnya kira-kira? Nah, kita lihat pengaruh dari letak geografis Indonesia adalah pertama, membuat Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Nah, kita ini dilalui oleh lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia ya. Kita lihat ini daerah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan lain sebagainya. Ini daerah-daerah yang sangat potensial dilalui oleh jalur-jalur perdagangan internasional. Yang kedua adalah masuknya pengaruh kebudayaan dan peradaban dari negara lain. Jadi Indonesia karena posisi yang silang ini, pengaruh kebudayaan gampang masuk ya, baik yang negatif maupun yang positif. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai menyaring apa yang masuk ke wilayah Indonesia ya, pengaruh budayaan. Yang ketiga adalah menyebabkan keanekaragaman di Indonesia. Jadi Indonesia sangat beragam dari segi budaya dan lain-lain. Dan yang keempat adalah mempengaruhi kondisi
geopolitik atau pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa. Kita tahu Indonesia secara geopolitik sangat beragam ya, karena kita beragam suku bangsa, beragam bahasa, termasuk beragam juga agama. Nah, kita lanjut ke letak berikutnya adalah letak geologis. Apa itu letak geologis? Yaitu letak suatu negara dilihat dari keadaan batu-batu yang terdapat dalam tubuh buminya serta fenomena geologi di sekitarnya. Nah, kita lihat sekarang pengaruhnya apa dengan kondisi geologi seperti ini. Yang pertama, potensi tambang mineral, logam, serta cekuan minyak dan gas bumi. Nah, yang kedua adalah abu vulkanik mengandung unsur hara yang mampu menyuburkan tanah. Nah, ini yang positifnya ya. Tapi biasa dalam kehidupan itu ya ada positif dan ada dampak negatif. Nah, kita melihat dengan posisi Indonesia sebagai ring of fire atau cincin api, maka selain kaya akan gunung api yang menyuburkan dan kaya akan sumber daya alam, jangan lupa di Indonesia juga kaya akan gunung api ya. Kita lihat di busur dalam ini kaya gunung api, baik yang dari sirkuit Mediterranean maupun Pasifik. Termasuk busur dalam, busur luarnya ini juga kaya akan potensi gempa ya. Saya katakan inilah yang negatifnya, tapi positifnya tadi apa? Subur, kaya sumber daya alam, juga tadi ada unsur-unsur positif yang lain. Tetapi ingat, hidup adalah ada sesuatu yang enak dan tidak enaknya lah ini. Nah, yang penting kita bisa mensyukuri dan mengantisipasinya ya. Nah, kita juga ada istilah dangkalan ya. Ada istilah dangkalan, ada istilah lempeng. Kita lihat lempeng-lempeng di Indonesia, bahkan di dunia. Kalau Indonesia, kita ada di lempeng Indo-Australia dan Eurasia, serta ada pengaruh dari lempeng Pasifik juga ya. Jadi Indonesia ini dipersilakan 3 lempeng dunia, lempeng besar Eurasia, ada Indo-Australia dan Pasifik. Maka sangat dinamis sekali dengan adanya lempeng-lempeng ini yang mempengaruhi Indonesia kaya sumber daya alam, juga dampaknya juga kaya bencana. Nah, kita bicara letak sudah ya, tadi letak geologis, geografis, dan astronomis. Sekarang kita bicara luas wilayah Indonesia ya. Nah, kita tahu wilayah Indonesia sangat luas, dan Indonesia ini negara yang kepulauan ya. Ada 17.504 pulau ya. Nah, sementara 13.406 sudah punya nama, berarti ada sisa yang tidak bernama ya, yang belum bernama ya. Nah, berdasarkan BPS tahun 2015, luas darat Indonesia adalah 1.913.578 km. Berdasarkan PIG tahun 2015, perairannya ini kalau yang tadi kan daratannya yang 1 juta sekian. Nah, bagaimana dengan perairannya? Itu 6.315.222 km. Jadi ingat, luas laut kita 70% dari seluruh total wilayah Indonesia, sementara daratan hanya sekitar 30%. Jadi bayangkan kekayaan laut kita yang seluas itu tentulah sangat banyak perlu untuk digali ya. Oke. Nah, sementara batas wilayah Indonesia kita lihat. Nah, ini wilayah darat ya. Jadi wilayah darat kita ini berbatasan dengan Malaysia ini ya. Kemudian ada Papua Nugini di sebelah sini ya, nggak kelihatan ya. Kemudian Timur Leste jelas di sini ya. Sementara batas wilayah laut kita di India, jelas laut ini ya. Kemudian Thailand, laut di Thailand ini ya. Kemudian ini kan India yang sebelah sini ya. Ini Thailand.
kemudian Malaysia jelas ada laut juga, Singapura jelas ada laut, Vietnam juga, Filipina juga, Papua Nugini juga ya, termasuk Australia dan Timor Leste ya. Oke. Nah, sementara batas daratan tadi sudah diungkap dengan Papua Nugini ya, Malaysia, dan juga ada satu lagi apa tadi, Timor Leste. Nah, itu ada dua batas daratan, ada yang buatan seperti gambar ini adalah batas dua negara ya, Nederland dan Belgia. Ini Belgium, ini Nederland. Ini jadi kakinya kalau mengkangkang di sini berarti antar dua negara. Jadi biasa di Eropa itu dua negara dibatasi dengan tanda gini aja ya, seperti Belgia dan Nederland ya, atau Belanda. Nah, ini batas buatan yang dibatasi. Ada yang batas alamiah, yaitu berbentuk seperti pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Jadi ada negara yang dibatasi antar pegunungan ya, sungai, berarti kanan sungai negara ini, kiri sungai negara ini, seperti itu ya. Ini namanya batas alamiah yang ini ya. Nah, apa batas alamiah? Batas daratan itu adalah batas geografis, adalah batas yang ditetapkan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ini kalau batas geografis. Kalau batas daratannya, tadi ada istilah alamiah dan ada buatan. Nah, ada lagi batas lautan. Nah, ini yang kadang rawan konflik ya. Kalau Indonesia jelas kita mengikuti konvensi Perserikatan Bahasa-Bahasa tentang hukum laut, UNCLOS ya, yang telah disepakati tahun 82 di Montego Bay, Jamaika. Kita resmi mengikuti UNCLOS ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, batas lautan ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah batas laut teritorial. Ya, mungkin kita jelaskan dengan kalimat dulu ya, nanti kita lihat di gambar. Nah, batas laut teritorial itu apa? Batas laut yang ditarik ini ya, dari sebuah garis dengan jarak 12 mil. Nah, 12 mil. Indonesia punya hak kedaulatan sepenuhnya dan menyediakan alur pelayanan lintas damai baik di atas maupun di bawah laut. Jadi ini teritorial, berarti laut, wilayah kekuasaan mutlak wilayah Indonesia. 12 mil ya, sekitar berapa itu ya, 1 milnya 1,6 km, berarti tinggal kalikan 1,6 kali 12 berarti sekitar berapa kilometer ya. Nah, yang kedua adalah batas laut kontinen. Apa itu? Diukur dari garis dasar pantai ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil ya. Jadi kalau ada laut yang di kedalamannya 200 meter itu, walaupun jauh tapi kedalamannya 200 meter, maka itu adalah batas laut kontinen ya. Nah, ada lagi yang menarik adalah batas zona ekonomi eksklusif ya. Zona ekonomi eksklusif ini sampai 200 mil ya. Artinya apa? Ini adalah wilayah yang bisa dieksploitasi sumber dayanya. Nah, kalau beda dengan laut teritorial, itu adalah wilayah kekuasaan penuh. Kalau zona ekonomi eksklusif adalah hanya kita berkuasa atas kekayaan alam atau sumber daya alam yang ada. Kita bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya. Nah, itu sampai 200 mil. Nah, sementara kalau teritorial 200 mil, kalau landas kontinen, walaupun kita punya dasar laut yang kurang dari 200 meter dalamnya, itu mestinya wilayah kita, tapi kalau sudah melebihi 200 mil maka tidak boleh ya, maka bisa menjadi laut wilayah negara yang setetangganya atau bisa jadi menjadi wilayah laut internasional ya. Oke, nah ini batas udara sekarang ya. Bagaimana menentukan batas udara? Dalam Konvensi Chicago tahun 1944 itu ditetapkan setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Apa artinya? Artinya seumpama ZEE itu 200 mil, maka di atas 200 mil itu adalah wilayah ZEE udara kita. Kalau wilayah laut teritorial kita itu
12 mil, maka teritorial udara juga 12 mil di atas laut kita. Itu otomatis mengikuti. Ini namanya bahasanya eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah itu, maksudnya itu batas udara ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar berikut ya. Ini Unclosed Maritime and Airspace Zones. Jadi batas maritim dan udara, zona maritim dan udara, kesepakatan dari UNCLOS ya. Bagaimana caranya? Ini National Airspace, artinya 12 mil. Maka di atas laut teritorial, wilayah udara yang 12 mil di atas laut teritorial, maka itu adalah bagian daripada wilayah kita juga. Sementara di atas 12 mil itu merupakan international airspace. Jadi bukan wilayah teritorial Indonesia. Tetapi untuk yang 200 mil di laut itu adalah Exclusive Economic Zone atau ZEE, di mana di wilayah ini kita berhak mengelola kekayaan alam yang ada di sini. Sementara apa yang dinamakan continental shelf tadi, yang misalnya ada dangkalan di sini 200 meter, itu sejauh manapun kalau tidak melebihi 200 mil maka itu akan menjadi wilayah Indonesia atau kita berhak mengelolanya. Tetapi kalau sudah lebih dari 200 mil, walaupun ini kedalamannya 200 meter, maka sudah tidak menjadi wilayah Indonesia. Ini batasannya ya. Makanya dengan gambar ini kita bisa dengan jelas melihat apa itu laut teritorial, apa itu ZEE, apa itu continental shelf atau landas kontinen ya, dan juga apa itu international airspace dan national airspace ya. Demikian pertemuan hari ini, mungkin bisa kita lanjut di pertemuan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video mendatang ya. Dari kami sekian, kita akhiri dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.